Air kelapa buat basmi gulma, kedengarannya aneh banget kan? Biasanya kan kita minum buat seger-seger. Tapi ternyata ada loh yang kepikiran buat jadiin ini senjata rahasia di perkebunan. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas. Apa benar ide gila ini beneran ampuh? Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata pembasmi hama paling ampuh itu bukan bahan kimia mahal, tapi justru sesuatu yang ada di dapur kita. Mungkin di rak bumbu atau di kulkas. Nah, pertanyaan iseng kayak gini nih, yang justru jadi pemicu eksperimen super unik yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusinya yang super kreatif itu, kita harus kenalan dulu sama musuhnya. Jadi mari kita mundur sedikit. Cerita kita ini berawal dari sebuah tempat yang sangat penting bagi ekonomi kita. Perkebunan kelapa sawit. Industri raksasa, tapi ternyata punya musuh dalam selimut. Kita semua tahu, kelapa sawit itu salah satu pilar ekonomi Indonesia. Penting banget. Tapi, coba bayangin deh, di tengah-tengah perkebunan yang luas itu, ada pencuri kecil yang kerjaannya nyedot air dan nutrisi dari tanah. Siang malam, dia bersaing sama pohon sawit. Siapa dia? Ya, si gulma ini. Nah, kenalan nih sama biang keroknya. Namanya Eleusine indica, atau yang lebih kita kenal sebagai rumput belulang. Kelihatannya sih cuma rumput biasa ya. Eits, jangan salah. Ini tuh monster kecil yang rakus banget. Tumbuhnya cepat, dan dia nggak segan-segan nyerobot jatah makan dan minumnya pohon kelapa sawit. Bener-bener parasit. Normalnya kalau mau lawan gulma bandel kayak gini, ya disemprot pakai bahan kimia yang kuat. Udah, beres. Tapi, para peneliti di studi ini punya ide lain. Mereka nggak ke toko bahan kimia. Mereka justru bisa dibilang masuk dapur. Mereka bikin ramuan pembasmi gulma sendiri yang resepnya, wah, dijamin bikin Anda geleng-geleng kepala. Nih, lihat deh bahan-bahannya. Ada air kelapa, oke. Ragi buat fermentasi, masuk akal. Terus deterjen, garam dapur 1 kilo, urea. Ini mau bikin ramuan atau mau bikin apa coba? Aneh banget kan kombinasinya. Tapi ya inilah resep rahasia mereka. Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa sih ramuan aneh ini bekerja? Rahasianya ternyata ada di proses fermentasi. Jadi ragi itu makan gula di air kelapa dan mengubahnya jadi asam. Mirip kayak proses bikin cuka gitulah. Nah, asam inilah yang jadi senjata utamanya. Gini deh analoginya, daun gulma itu kan punya lapisan lilin pelindung. Anggap aja itu jas hujannya. Asam dari fermentasi ini tugasnya merusak si jas hujan itu. Begitu rusak, bahan-bahan lain di ramuan ini kayak garam dan urea bisa langsung meresap masuk dan ya meracuni si gulma dari dalam. Cerdik banget kan? Oke, idenya keren, penjelasannya masuk akal. Tapi di dunia sains, teori aja nggak cukup, harus dibuktikan. Makanya para peneliti ini nggak cuma ngira-ngira, mereka langsung turun ke lapangan, bikin eksperimen yang serius dan terstruktur buat nguji, ramuan dapur ini beneran nampol atau cuma omong kosong. Dan ini bukan sekedar iseng nyiram-nyiram di kebun belakang rumah ya, ini penelitian beneran. Lokasinya di Institut Teknologi Sawit Indonesia. Dikerjakan selama beberapa bulan dengan metode ilmiah yang namanya rancangan acak kelompok. Mereka bahkan nyiapin 24 petak uji coba yang berbeda. Jadi ini benar-benar riset serius. Cara ngujinya juga keren, mereka bagi jadi 4 grup. Grup pertama, H0, itu grup kontrol. Nggak disemprot apa-apa, cuma buat perbandingan aja. Terus ada 3 grup lagi, H1, H2, dan H3. Masing-masing disemprot ramuan dengan konsentrasi yang beda-beda, 6%, 9%, sampai yang paling pekat 12%. Tujuannya jelas, mau cari tahu dosis seberapa sih yang paling efektif? Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. The moment of truth. Hasilnya, kira-kira apa yang terjadi sama rumput-rumput belulang itu setelah kena semprot ramuan air kelapa? Yuk, kita intip datanya bareng-bareng. Dan perlu diingat ya, mereka ini ngamatinya nggak cuma sekali, tapi setiap hari selama 10 hari penuh buat lihat perkembangannya. Dan voila, ini dia grafiknya. Sumbu datarnya itu hari, dari hari ke-1 sampai ke-10. Sumbu tegaknya itu tingkat keracunan gulma. Lihat deh garis-garisnya. Tapi coba fokus ke yang paling atas, yang warna kuning. Itu grup H3 yang dosisnya 12%. Kelihatan banget kan? Dari awal sampai akhir, dia konsisten jadi yang paling tinggi. Artinya, dia yang paling bikin si gulma sakit. Jadi kesimpulan dari grafik barusan tuh simple banget. Makin pekat ramuannya, makin dahsyat efeknya ke gulma. Dosis 12% jelas jadi juaranya di sini. Nggak bisa dibantah. Oke, kita udah lihat trennya kalau dosis paling tinggi itu paling bagus. Tapi pertanyaannya, bagusnya itu sebagus apa? Apakah udah cukup menurut standar ilmiah? Nah, buat jawab itu, kita perlu lihat angka pastinya.
Tapi sebelum intip angkanya, kita samain persepsi dulu. Apa sih patokan berhasil di sini? Nah, para peneliti punya skala. Kalau tingkat kerusakan gulmanya udah di antara 21-50%, itu udah masuk kategori keracunan berat. Ingat-ingat ya, angka ajaibnya di atas 21%. Sekarang kita lihat hasilnya, mulai dari dosis paling rendah, yang 6%. Setelah 10 hari tingkat kerusakannya 21,50%. Tembus, pas banget di atas batas minimal. Artinya, bahkan dosis paling encer pun udah dianggap berhasil dan masuk kategori keracunan berat. Gimana dengan dosis yang tengah-tengah, yang 9%? Angkanya lebih bagus lagi, naik jadi 25,50%. Peningkatannya signifikan. Dan ini dia jagoannya. Dosis paling kuat 12% berhasil merusak gulma sampai 30,33%. Ini jelas bukti paling kuat. Jauh di atas ambang batas minimal yang tadi kita bahas. Jadi, nggak ada keraguan lagi. Jadi, apa kata para peneliti di akhir laporan mereka? Kesimpulan resminya begini, konsentrasi ini terbukti cukup efektif untuk mengendalikan pertumbuhan gulma. Kata cukup efektif dari seorang ilmuwan itu udah pengakuan yang luar biasa loh untuk sebuah ramuan dari dapur. Jadi kesimpulannya, ramuan dari air kelapa ini beneran bisa kerja. Keren banget kan? Ini benar-benar membuka mata kita semua. Apakah ini artinya kita sedang melihat cikal bakal masa depan pertanian yang lebih ramah lingkungan, di mana solusi-solusi brilian itu nggak harus datang dari laboratorium canggih, tapi bisa dari alam sekitar kita? Atau ini baru langkah kecil aja di sebuah perjalanan yang masih panjang? Pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan sama-sama ya.